kok pakai CD aja gitu. Banyak sekali dalam kok gitu ya. Banyak sekali kata-kata anak kecil pada saat itu untuk menghina Tuhan Yesus. Nggak tahu dari mana, siapa yang ngajarin juga nggak tahu. Saya ikut-ikutan aja karena kan saya kan juga belum mengerti, belum mengenal Tuhan, dari saya lahir sudah di agama yang Muslim seperti itu. Pertanyaan saya, Mbak, itu setelah mengata-ngatai menghina Tuhan itu apa yang dirasakan? Puas atau gimana pada waktu itu? Ya puas, ketawa-ketawa bareng gitu sama teman-teman. Kesaksian beliau akan sangat memberkati kita semua. Terima kasih Mbak Ulan, selamat malam, shalom. Malam. Ya, apa kabar Mbak Ulan? Baik, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Mbak Ulan, terima kasih sudah hadir bersama-sama kita dan mau menceritakan bagaimana Mbak punya perjalanan iman. Ya, Mbak dulunya kan tidak percaya Tuhan Yesus nih. Ya, tidak, bahkan suka menghina Tuhan Yesus ya. Pada saat kecil suka menghina bersama teman-teman. Oke, ya diceritakan dulu latar belakangnya, baru nanti saya bertanya kepada hal-hal selanjutnya. Bagaimana latar belakang Mbak Ulan dulu di agama yang lama? Baik, dulu saya Muslim ya. Orang tua saya dari papa saya itu Islam fanatik. Kalau ibu saya sebenarnya lebih kejawen. Dari kecil saya diajarkan untuk mengaji. Jadi pulang sekolah sore harus ngaji. Dari saya TK ngaji sampai kelas 4 SD itu saya sudah khatam. Dari angkatan sekolah ngaji di situ saya nomor pertama yang sudah khatam pada saat itu. Itu termasuk cepat ya, masih kelas 4 SD sudah khatam. Dulu saya SD terkenal pandai ya di sekolah dan di ngaji. Dan saya rajin untuk sholat 5 waktu. Tetapi di luar ngaji, di luar sekolah, saat bermain seperti itu, teman-teman tuh yang Muslim gitu ya, kalau kadang melihat Tuhan Yesus tuh dengan cara yang ngata-ngatain yang aneh-aneh gitu. Menghina lah. Menghina. Misalnya seperti apa? Misalnya sembakan kok, dan itu dalam arti kok pakai CD aja gitu. Banyak sekali dalam kok gitu ya. Banyak sekali kata-kata anak kecil pada saat itu untuk menghina Tuhan Yesus. Nggak tahu dari mana, siapa yang ngajarin juga nggak tahu. Saya ikut-ikutan aja karena kan saya kan juga belum mengerti, belum mengenal Tuhan, dari saya lahir sudah di agama yang Muslim seperti itu. Pertanyaan saya Mbak, itu setelah mengata-ngatai menghina Tuhan itu apa yang dirasakan? Puas atau gimana pada waktu itu? Ya puas, ketawa-ketawa bareng gitu sama teman-teman seperti itu. Dan mereka juga ketawa-tawa karena di lingkungan saya pada saat itu kan nggak ada ya yang ada yang Kristen, cuman 1-2 aja. Jadi semua bebas untuk menghina, merendahkan gitu. Tapi tidak ada yang cerita ini menista agama, tidak ada ya. Banyak kata-kata, terus lagu-lagu dan lain yang menghina. Saya sudah lupa ya, intinya yang tadi saya ceritakan. Cuma pakai CD doang gitu, disembah dan lain-lain gitu lah. Banyak sekali kata-kata hinaan. Nah, saya mau tanya Mbak Ulan, Mbak Ulan kan rajin sholat tuh. Apa dasarnya? Kenapa memang itu wajib diperintahkan? Kalau dijalani, apa manfaatnya? Kalau tidak dijalani, apa akibatnya? Kalau di Muslim itu kewajiban ya, sholat 5 waktu kewajiban. Kalau nggak dilakukan, ada ajaran yang meninggalkan 1 sholat aja di sana hukumannya bisa bertahun-tahun di neraka. 1 kali sholat nggak dilakukan. Jadi saya ibadah itu juga seperti takut aja masuk neraka gitu. Jadi dan guru ngaji saya juga sering ngasih tahu orang tuamu juga suruh sholat. Biar orang tua disuruh sholat juga. Nanti kan karena untuk nanti kalau meninggal kan harus melewati jembatan Siratal Mustaqim. Satu rambut dibagi 7 susah ya. Karena harus rajin sholat 5 waktu. Kalau doa-doanya sebenarnya bagus untuk mengajarkan doa-doa seperti itu. Tapi saya tidak menerima kedamaian aja. Kok saya beribadah dengan Tuhan karena takut masuk neraka gitu. Mbak Ulan pernah renungkan nggak 1 rambut dibelah 7? Terus dilewati, apa mungkin orang bisa sampai ke sana? Ya, pernah renungkan nggak waktu itu? Dasarnya harus sholat, harus ngaji, harus sholat, harus berbuat baik gitu. Jadi nggak bisa melewati itu. Dasarnya itu. Nah setelah itu saya pernah diajak ke rumah tante saya yang Kristen karena dari semua keluarga cuma tante yang diberkati waktu saya kecil. Tante dari mama? Tante dari mama. Kalau dari papa saya nggak ada yang Kristen fanatik semua. Terus? Di sana saya pernah diajak ke gereja ya, saya ikut-ikut aja, cuma saya tidak mengerti apa yang diajarkan gitu. Saya juga pernah seperti kayak meminum anggur dan roti. Saya ikut-ikut aja minum anggur dan roti, tapi juga saya tidak mengerti apa itu maksudnya.
kalau sekarang tante saya pernah cerita, dulu tuh kecil kamu sering saya doain untuk ikut Tuhan Yesus. Gitu. Tapi karena kakak saya, ibu saya, dan papa saya semuanya Islam, ya saya mengikuti ajaran mereka. Terus setelah itu saya SMP masuk ke sekolah yang benar-benar Muslim, sekolah yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran Muslim gitu. Sekolah apa tuh, Mbak? Muhammadiyah. Di sana saya lebih dalam lagi untuk pengajaran. Pelajarinya. Lebih dalam lagi, lebih mengerti, banyak-banyak doa di sana. Setelah itu, tapi waktu saya SMP itu saya malah sukanya lagu-lagu Kristen ya. SMP itu sudah mulai ada sentuhan. Iya. Sentuhan Roh Kudus ya. Cuma Mbak belum sadar. Mengerti. Di sana saya menyanyi lagu-lagunya Kristen, lagunya Nikita tuh saya nangis sendiri. Nangis sendiri. Luar biasa. Lagunya Janjimu seperti fajar itu. Iya, saya nangis nyanyi itu saya nangis sendiri. Padahal kan itu kan. Padahal iman masih di Muslim, di Islam. Luar biasa teman-teman. Itulah kuasa Tuhan Yesus. Ya. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, Dia bertahta di atas pujian. Oleh sebab itu kalau kita nyanyi, kuasa Tuhan itu turun di dalam hidup kita. Banyak orang tidak mengerti. Orang bilang orang Kristen itu apa itu nyanyi. Ini orang tidak mengerti tentang Tuhan. Nyanyi itu memuji. Tuhan itu paling senang dipuji, ya. Tuhan itu paling senang disembah, dipuji, disembah, diagungkan, ya. Sedangkan manusia senang kalau dengar pujian, dipuji, ya. Biar dia lagi capek, kalau dia dipuji sama suaminya, dia bisa kerja 2 kali lipat. Begitu juga suami, biar dia lagi capek, kalau dia dipuji anaknya, dia dipuji istrinya, itu luar biasa. Nah, kenapa orang Kristen sedang memuji? Karena itu kebenaran. Karena Anda tidak tahu kebenaran, makanya Anda menghina-hina. Apa itu orang Kristen nyanyi-nyanyi? Itu karena otaknya error, tidak mengerti kebenaran. Oke Mbak, lanjutkan Mbak. Terus bagaimana jalan ceritanya? Setelah itu sudah, saya kan walaupun saya dalam keluarga Muslim, cuma kebetulan papa mama saya nggak yang sholat 5 waktu gitu. Papa mama enggak? Enggak, yang terkenal lebih pinter ngaji dan lebih itu tuh saya sih sebenarnya. Yang dipandang oleh keluarga-keluarga dari papa saya itu sebenarnya saya. Yang dipuji-puji, anak ini loh yang ulan, ini loh yang pinter ngaji. Sangat religius ya, sangat agamawi ya. Terus untuk papa mama saya itu sebenarnya enggak. Karena saya juga sebenarnya broken home. SMP, SMA sudah broken home, saya tidak merasakan kasih dari bapak saya. Saya kerja gitu kan. Saya sempat kenakalan remaja juga sih. Saya pergi dari rumah karena saya nggak merasakan kasih dari orang tua, papa. Tapi saya pernah sampai waktu itu saya masih Muslim, saya nangis itu kan di masjid, di sana lama gitu. Tapi anehnya saya malah dipertemukan dengan calon suami saya ini. Setelah nggak lama saya berdoa gitu. Sorry Mbak, kegiatan dulu di masjid apa saja yang Mbak lakukan dulu? Waktu saya kecil, saya pernah lomba banyak ya, lomba untuk kaligrafi, nulis Arab. Ya saya menang juga. Saya pernah baca Al-Quran di masjid. Baca Al-Quran? Di masjid. Terus? Pakai speaker gitu kan, pada saat Maulid Nabi. Banyak yang ditunjuk untuk saya untuk mewakili kegiatan-kegiatan. Tilawatir gitu? Lomba baca dengan suara merdu, suara indah? Untuk suara indah sih enggak, cuman disuruh untuk baca saja, melantunkan. Ya. Oke. Nah, bagaimana pemahaman Mbak Ulan terhadap kekristenan waktu itu? Apa yang diajarkan, didoktrin sama Mbak Ulan? Karena tante saya Kristen, saya sedikit mengerti tentang Tuhan Yesus. Bukan maksud saya dari sekolah atau dari guru ngaji atau apa, Mbak Ulan didoktrin seperti apa tentang kekristenan? Misalnya Kristen itu menyembah patung atau apa? Seperti apa ya Mbak? Karena mereka kan tidak membolehkan untuk menyembah selain Allah ya. Kalau menyembah Tuhan lebih dari satu berarti itu musyrik ya namanya. Di dalam mereka namanya musyrik. Menyembah selain Allahnya mereka. Menyembah Tuhan Yesus itu kan kadang kita kan juga memasang untuk foto-foto Tuhan Yesus itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Itu musyrik. Tuhan itu dibenci oleh Allah gitu. Kalau menyembah berhala itu bagi mereka sama dengan menyembah berhala. Dan Tuhan paling benci kalau sampai berani untuk seperti itu, ya nggak ada ampun dan pasti masuk neraka. Nggak ada ampun, pasti masuk neraka. Dosa yang lain bisa diampuni, tapi kalau dosa musyrik menyembah selain Allah langsung masuk neraka. Jadi pandangan Mbak Ulan terhadap kekristenan itu setelah mulai dewasa, seperti apa Mbak Ulan melihat orang Kristen? Apa Mbak Ulan bila mengatakan kafir atau apa? Atau bagaimana dalam berinteraksi kalau ketemu orang Kristen pada waktu itu? Pada saat sudah saya pindah atau belum? Belum, sebelum pindah. Masih di agama yang lama. Ya saya
karena saya sudah besar, saya menghormati sih, menghormati, tapi saya masih menjalankan kewajiban saya menjadi seorang Muslim. Tapi saya menghormati agama yang lain. Tapi waktu itu saya juga belum mau untuk terima Tuhan Yesus gitu, karena saya masih di dalam hati pikiran saya, karena pelajaran saya juga waktu pada saat kecil, karena itu musyrik, itu menyembah berhala, nggak boleh gitu. Karena dalam pemahaman Mbak Wulan, Tuhannya orang Kristen 3? Iya, Tuhannya 3. Terus bagaimana kalau saya mau berdoa kalau Tuhannya 3? Saya bingungnya seperti itu dulu. Iya. Setelah itu saya boleh dikenalkan dengan suami saya yang sekarang. Karena dia Kristen, saya Islam. Bukan berarti saya sekarang masuk Kristen karena dia, enggak sama sekali. Kalau ada orang yang bilang, oh karena suaminya jadi Kristen, enggak sih. Walaupun saya enggak sama suami saya pun, saya masih tetap untuk bersama Tuhan Yesus. Amin. Saat itu saya coba tanya pada waktu pacar ya, Tuhan Yesus tuh gimana sih? Saya bilang, seperti apa sih gitu. Terus dia menceritakan tentang kasihnya Tuhan gitu. Di sana juga saya merasakan kayak aliran Roh Kudus mungkin ya. Kayak menenangkan hati saya untuk mendengarkan ceritanya, ada damai sukacita, iya ada kasih gitu. Walaupun saya sebenarnya belum terima, karena kan nggak mudah juga ya dari kecil. Dari kecil banyak doktrin-doktrin yang Tuhannya orang Kristen ada 3. Tapi kok saya merasakan kasih yang beda, damai yang beda gitu. Terus banyak sih yang calon suami saya waktu itu, belum calon ya, pacar ya, menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang perbedaan-perbedaannya gitu. Saya bingungnya gini, apa sih bedanya? Kalau yang di Kristen kan, kalau di Islam kan Yesus itu Isa ya. Saya bingungnya di Isa kan nggak disalib, yang disalib kan Yudas gitu. Jadinya Isa tuh pada saat masuk ke bait Allah atau apa diambil sama Tuhan, ditarik langsung ke surga, yang gantiin Yudas, yang disalib Yudas. Tapi kenapa di Kristen kok Yesus yang disalib gitu? Itu seperti penyelewengan ya. Kalau sekarang saya sudah tahu. Kalau waktu itu saya juga banyak saya nge-share sharing sama pacar saya. Terus dia memberikan pengertian-pengertian yang saya pernah nggak Mbak Wulan berpikir pada waktu itu, kalau Tuhan punya cara kerja seperti itu, berarti kan memasukkan data yang bukan Tuhan Yesus diganti ke orang lain, ya kan? Berarti dipalsukan. Berarti orang yang tidak sebenarnya yang disalib kan? Pernah nggak Mbak Wulan berpikir seperti itu? Kalau di Muslim banyak sih yang gitu, cerita-cerita yang seperti itu, dan mereka sih fine-fine aja, nggak ada pikiran yang seperti itu gitu. Ikut saja. Dan katanya karena sudah ditarik, terus nanti kalau sudah kiamat dia turun mau memberikan pengertian kalau yang disalib itu bukan Isa tapi Yudas gitu. Tapi sekarang saya sudah Kristen, saya tahu Tuhan Yesus nanti datang ke dunia untuk memberitakan kebenaran bahwa Dia adalah Tuhan. Dan kalau kita di dalam kebenaran, tidak mungkin Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar, tidak mungkin dia memasukkan data, apalagi ini tentang penyaliban. Masa dia mengganti orang? Itu kan berarti pemalsuan data. Yang dikenal oleh umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan adalah Tuhan Yesus. Masa dia salib, dia ganti? Itu kan pemalsuan data. Kalau seperti itu cara kerja Tuhan, maka Tuhan itu nggak benar, ya. Tapi memang tidak seperti itu. Yang benar adalah Tuhan Yesus disalibkan karena apa? Karena dia adalah anak domba. Makanya di dalam perayaan kekristenan, perayaan keagamaan, ya, kita kan mengenal hari raya korban. Ada penyembelihan hewan kan? Nah, iya, itulah hewan anak domba Allah, itulah yang dikorbankan. Dialah final daripada penyembelihan hewan. Karena darah hewan itu tidak mungkin bisa menguduskan manusia, tapi darah domba Allah lah yang bisa menguduskan manusia. Dan itu dari perjanjian lama itu sudah diperkenalkan. Jadi umat Tuhan itu menjadi tahu kalau untuk penebusan pengampunan dosa itu harus melalui penumpahan darah, karena memang setan itu haus darah. Ya, setan itu menuntut darah ditumpahkan. Ya, jadi kenapa Tuhan Yesus yang mati? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, darahnya lah yang ditumpahkan supaya kita tidak perlu ditumpahkan darah kita. Karena setan menuntut itu. Begitu, Mbak. Setan menuntut itu supaya setan itu haus darah sekali. Dia makanya selalu setan itu halal darahnya, halal. Karena apa? Karena dia selalu menimbulkan kebencian, kemarahan supaya manusia saling membunuh. Ya, begitu. Oke. Bagaimana Mbak bisa ketemu dan kemudian dalam pertemuan dengan pada waktu itu pacar,
bagaimana Mbak Ulan bisa mengenal Tuhan? Kita bercerita ya tentang tadi. Saya cerita tentang agama saya, dia cerita tentang agamanya. Kita saling berpikir. Dia menjelaskan apa yang sebenarnya agama saya dan dia gitu. Saya masih antara percaya dan enggak. Saya tanya, kok Tuhan punya anak? Kan nggak boleh, kan nggak ada Tuhan punya anak. Allah kan cuma satu gitu kan di Islam. Terus bukan berarti Tuhan tuh terus ngelahirin anak, dia bilang gitu. Yang dimaksud tuh seperti anak panah atau anak buah kan. Anak kan nggak apa panah itu kan nggak beranak. Anak tangga. Ya seperti itu ibaratnya seperti itu. Kan jadi dia menjelaskan kalau Allah Bapa itu seperti matahari, kalau Tuhan itu seperti sinar, kalau Roh Kudus itu seperti yang kita rasakan cahaya panasnya gitu. Dia menceritakan seperti itu. Saya masih belum langsung percaya gitu loh, kan nggak mudah ya. Tapi saya mimpi saya itu di dalam kegelapan, gelap sekali. Ada satu titik cahaya, satu aja. Saya lihatin terus titik apa? Tiba-tiba tuh semakin mendekat titik itu. Terus muncul di hadapan saya tuh sosok Tuhan Yesus. Udah gitu aja mimpinya. Terus saya bangun. Kok mimpiku gitu ya? Terus dari situ saya mau dibaptis. Saya bilang gitu. Saya mau dibaptis. Saya saat itu dibaptis sama bapak mertua saya kan, bapak mertua saya pendeta. Saya dibaptis, didoakan. Saat saya diceburkan ke dalam air tuh saya seperti mendengar guntur gitu. Kalau bahasa Jawanya gluduk ya. Itu gluduk, bedek ya. Saya mendengar itu. Tapi setelah itu saya tanya sama suami saya, setelah dibaptis itu, tadi ada guntur nggak sih, ada bedek nggak sih? Enggak kok gitu. Dan katanya suami saya kan juga pintar melihat kan. Pada saat saya dibaptis tuh kayak ada ular yang keluar dari, tapi bukan ular yang sungguhan gitu. Setelah saya dibaptis itu tubuh saya itu berasa enteng, kayak enteng banget, kayak dosa-dosa atau apa tuh kayak apa ya, seperti lahir baru mungkin ya, melepas gitu, enteng banget. Nah di situ suami saya memberikan pengertian lagi, belum jadi suami saya, masih pacar saya, memberikan pengertian, kalau kamu sudah dibaptis, kalau kamu mau terima Tuhan Yesus, kamu lebih dekat, lebih mendekat aja ke Tuhan, meminta Roh Kudus gitu. Terus saya ikut SPY seperti kebaktian pemuritan, saya pengikut Yesus. Di situ saya lebih mengenal Tuhan Yesus, lebih mengenal kasih yang dulunya saya kadang saya tukang marah, sekarang diubahkan menjadi penuh kasih. Yang dulunya mungkin saya pernah tukang bohong atau dusta, sekarang saya nggak berani untuk seperti itu karena malu aja. Tuhan sudah mengasihi saya, kok saya membalasnya dengan hal yang jahat gitu. Dulu yang saya beribadah karena takut dengan dosa neraka, sekarang saya beribadah dengan cinta dengan kasih. Cinta kasih kepada Tuhan. Teman-teman, Mbak Bulan, dia dalam satu saat Tuhan memperkenalkan dirinya lewat penglihatan di dalam mimpinya. Dia melihat di dalam kegelapan tiba-tiba muncul satu titik, dan titik itu berubah menjadi terang, dan semakin terang itu semakin membesar dan mendekat kepada Mbak Ulan. Dan pada saat itu terang itu menjadi wajah dan sosok daripada Tuhan Yesus. Dan itu artinya apa? Mbak Ulan yang tadinya hidup dalam kegelapan, begitu Tuhan Yesus datang, beliau jadi mengerti bahwa inilah terang. Karena tanpa terang datang, kalau terang tidak datang di dalam diri seseorang, orang tidak mengenal siapa Tuhan. Jadi terang itu masuk, Mbak Ulan jadi mengerti. Dan pada saat Mbak Ulan melihat terang dan Tuhan Yesus yang adalah terang itu, maka dia jadi sadar bahwa inilah Tuhan yang sebenarnya. Dan di situ Mbak Ulan mengambil keputusan untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus.